Oke, video kali ini saya akan test ride motor Matic 155 cc dari Yamaha, ya sesuai dengan thumbnail ya, yaitu Yamaha Aerox 155. When the night was closing in, I was alone and so afraid. Couldn't see the light, no. Then my world began to spin. Where's the beginning and where's my omega? Have to make it right. Oh yeah, there's a moment when you know that every teardrop has to go. They be piling up inside. Inside there's a glow. Could this moment be meant to be? Lose the shadows and you'll see. Lose the shadows and be free. Nah, ini adalah Yamaha Aerox 155, tipe yang paling rendah, paling standar. Punyanya salah satu biker dari Malang dan juga salah satu member dari Yaji ya, ini Yaji Malang Raya. Basicnya ini warna hitam, lalu di blok pakai stiker atau dekal, ya apalah namanya ya. Itu perpaduan antara hitam dengan hijau GTA katanya yang punya. Dan di sini ada beberapa modifikasi yang dilakukan oleh pemiliknya. Yang pertama dari spion. Ini spion model bar N, mereknya VRD. Kemudian tabung minyak rem punyanya Brembo. Yang kiri masih standar ya. Dan ini mengenai rem saya suka, untuk pengunciannya itu sangat simple. Ini pengunciannya tinggal tekan seperti ini. Coba kita praktekkan. Nah, jadi kita nggak perlu menggait-gait seperti di Honda Beat atau Scoopy atau semacamnya. Jadi tinggal tekan tombol di sini aja. Jadi lebih simpel. Lalu untuk lampu ini juga dimodifikasi, bentuknya keren ya. Bentuknya sih masih standar. Dan menurut saya ini lebih keren daripada yang terbaru karena dia lebih sipit, lebih sporty. Dan kanan kiri sini ada lampu DRL. Di sini yang dimodif adalah lampu alis itu berwarna hijau, kemudian di lampu DRL-nya ini juga dimodif warnanya jadi biru kalau nggak salah. Coba kita hidupkan. Nah, jadinya seperti ini. Oh, jadi hijau ternyata, berkedip-kedip ya, cukup oke sih. Nah, untuk C-nya seperti di Yamaha NMAX 155 ada di sini. Dan ini bentuk bawahnya, spakbornya ini juga cukup sporty. Nah, mungkin kalian yang nggak tahu ini dikira tipe ABS ya, karena di sini ada sensor dan juga ada semacam kabelnya juga untuk menyalurkan sensor ke komputernya. Ternyata ini bukan tipe ABS, dan ini tuh speed sensor ya, untuk speedometer di atas. Jadi penunjuk kecepatannya itu pacuannya di sini. Dan untuk model bannya dan velg seperti ini cukup lebar sih, karena sesuai dengan motornya ya. Motornya juga cukup besar. Untuk bannya ini ukuran 110/80 ring 14, pakai IRC SCT 005F. Kemudian untuk klaksonnya ini ada di bawah sini. Kita dengarkan suaranya ya. Suaranya cukup kencang seperti di Yamaha NMAX, meskipun hanya satu ya, satu disc. Nah, untuk bodinya sih seperti ini ya. Bodinya itu sangat sporty dibandingkan dengan Matic-Matic yang lain. Dan ini bisa jadi pilihan sih untuk kalian yang suka motorsport tapi nggak mau pakai kopling. Nah, ini solusinya. Kemudian balik ke modifikasi tadi. Di sini ada cover radiator pakai TZM. Lalu untuk spakbor ini juga diganti, punyanya Ninja RR yang 2 tak. Dan juga untuk bagian kiri atau bagian CVT ini sudah di modif ya. Mungkin kejar torsi bawahnya. Dan bentuk knalpotnya seperti ini. Bentuk knalpotnya sih hampir mirip sih dengan NMAX 155. Dan lampu belakangnya seperti ini.
Tuh, ini juga saya cukup suka ya. Kalau kalian mungkin sama Yamaha Saber ini hampir-hampir mirip kalau dari kejauhan. Jadi kadang kita mengira itu Yamaha Saber, ternyata ini Aerox kalau kita dekati lagi. Dan ini seinya juga sama dengan Yamaha Saber MT-15 dan Vixion. Dan untuk suspensinya, untuk yang paling rendah tipenya itu fix, nggak ada subtank atau semacamnya, dan tidak bisa di setel tingkat kekerasan atau keempukannya. Untuk ban yang belakang ini juga pakai IRC SCT 005R, pakai ukuran 140/70 ring 14. Jadi lebar bannya itu sama dengan motor sport 250 cc. Dan untuk model mesinnya ini juga cukup gambot, apalagi dengan adanya box filter ini yang lebih besar. Jadi mesin itu kelihatan besar, kekar gitu ya. Dan ini mesinnya 155 cc SOHC 2 katup berpendingin cairan atau radiator dengan fitur VVA seperti di NMAX 155, karena basicnya sama sih. Untuk bentuk footstepnya ini seperti ini. Ini hanya satu, tidak dua seperti di Yamaha NMAX, karena kan ini motor Matic Sport ya, bukan Matic Touring. Dan untuk footstep belakang ini juga model jagung, dan untuk ukurannya ini lebih panjang ke samping ini, tapi ini lebih tipis. Jadi lebih enak untuk dipakai geser kanan kiri sih. Tapi untuk kaki sih nggak terlalu menopang dengan baik. Tapi it's okay, masih bisa dimaklumi. Dan untuk joknya seperti ini. Joknya ini ada selisih ketinggian yang cukup signifikan ya, meskipun tandem atau jadi satu. Dan konturnya ini sangat empuk. Yang depan ini cukup tebal, tapi yang belakang ini nggak terlalu tebal, cukup tipis. Dan kerangkanya itu sangat terasa di sini ya. Dan untuk kulit joknya itu beda tekstur. Untuk yang jok rider itu kasar, kalau yang ini halus. Jadi kalau yang halus ini lebih cepat panas ya kalau kena sinar matahari. Dan di sini seperti di Yamaha Vixion, NVL, NVA ataupun All New Vixion, belnya itu ada di sini. Jadi seperti tidak ada belnya, padahal ini ada. Dan belnya ini meskipun dari luarnya ini kelihatan plastik ya, tapi di dalamnya ini ada besinya. Jadi kita bisa memindahkan motor lewat sini. Dan untuk bagasi, coba kita buka. Kita memutar lewat sini. Untuk membukanya, kita arahkan ke open, kemudian kita buka di seat. Nah, seperti ini ya. Ini juga sangat luas, meskipun tidak sedalam di Yamaha NMAX 155, tapi masih tergolong sangat luas. Jadi untuk menaruh mantel, sepatu, dan barang lainnya itu masih sangat mumpuni lah. Yang penting jangan makhluk hidup ya, nanti mati. Nah, untuk laci ini ada di sebelah kiri aja, dan membukanya ini nggak perlu kunci ya. Jadi kita tinggal tekan seperti ini dan kita buka. Nah, di sini juga ada power outlet yang membutuhkan lighter ya. Kebetulan ini saya punya sudah dikasih lighter, jadi sudah bisa langsung mencolokkan USB charger. Cuman di sini yang saya kurang suka yaitu lacinya modelnya itu dia apa ya, datar, tidak ke dalam gitu. Jadi kalau untuk menaruh barang-barang sih rawan berantakan ya, kalau misalnya kita buka seperti ini. Nah, untuk membuka tutup tangkinya, kita tetap tadi putar ke arah open, kemudian kita tekan tombol fuel ini. Nah, ini langsung membuka seperti itu ya. Jadi saya cukup mudah. Tapi ada lagi yang saya kurang suka, yaitu dia membukanya ke sini bukan ke sana. Jadi kurang apa ya, tangan itu sedikit kehalang gitu loh. Jadi kegesek sama bagian ini. Nah, ini seperti ini. Ini tidak dilengkapi dengan kunci karena sudah ada tutupnya di sini. Jadi tinggal putar saja. Ya, seperti itu sih. Sekarang saya akan coba naik untuk melihat speedometer, kemudian cockpitnya seperti apa. Nah, ini posisinya ini sangat nyaman. Posisi kaki juga sangat pas. Nanti untuk video lengkapnya bisa lihat di video saya selanjutnya ya, di ergonomi. Dan stangnya ini juga cukup oke, nggak terlalu lebar juga nggak terlalu sempit. Di sebelah kanan tombol-tombol di stang ada hanya tombol starter, tidak ada lainnya.
Kemudian di sebelah kiri ada lampu dekat, lampu jauh, sein, hazard, dan juga klakson. Nah, untuk kuncinya seperti tadi ya, seperti ini. Ini mirip dengan NMAX 155, masih belum keyless. Jadi ya oke lah, masih bisa dimaklumi. Kemudian untuk bentuk speedometernya seperti ini. Ini sama yang punya dikasih smoke ya, jadi nggak terlalu kelihatan sebenarnya, apalagi di kamera. Kita lihat apa aja info yang ditampilkan. Nah, ini untuk layarnya sudah negatif display, lebih modern aja sih kelihatannya. Nah, di sini ada penunjuk putaran mesin, penunjuk kecepatan, penunjuk bensin, sisa bahan bakar maksudnya. Di sini ada jam, kemudian di sini ada odometer yang bisa kita ganti melalui tombol select di sini. Ini ada trimeter, konsumsi bahan bakar rata-rata secara real time, kemudian rata-ratanya ini 2,9 liter per 100 km, jadi sekitar segini. Kemudian ada voltase baterai, tegangan baterai, kemudian balik ke odometer lagi. Dan di sini ada indikator sein kanan dan kiri. Di sini ada indikator lampu jauh, cek engine, dan juga suhu. Sudah, cukup itu aja sih. Oh ya, by the way, tadi untuk visornya ini juga sudah diganti pakai custom. Katanya sih nggak ada mereknya ya. Dan warnanya smoke, saya suka. Jadi lebih sporty. Oke, sekarang saya akan coba langsung test ride ya. Bagaimana sih performa mesinnya, kemudian kenyamanan suspensi dan handlingnya seperti apa. Kalian simak video setelah ini ya. Oke, sekarang saya akan coba test ride ya. Bagaimana performa mesinnya, kemudian kenyamanan suspensi, jok, dan lain-lain. Oke. Suaranya mirip ya dengan NMAX 155. Oke deh, kita langsung jalan. Nah, ini saya riding sama yang punya motor pakai Saber saya, dan juga ada Mas Arif yang kemarin bisonya saya review, sekarang pakai MT25 yang generasi pertama. Mungkin next saya akan review MT25 nya Mas Arif ya, yang model lama, biar bisa membandingkan dengan yang terbaru yang punyanya masih kelas dulu. Melewati jalan paving, cukup terasa sih suspensinya yang belakang agak keras. Apalagi kan saya bobotnya itu lebih ringan daripada yang punya, jadi kerasnya itu lebih kerasa. Oke, salah satu teman saya akan mengisi bensin dulu. Jadi kita belok ke pom bensin. Ya, cuacanya cukup berawat sih, semoga aja tidak hujan ya. Oke, kita lanjut perjalanan ya. Kali ini kita akan ke Cangar. Dan balik lagi ke Yamaha Aerox 155 ini. Pertama, dari mesinnya itu ya karakternya sangat mirip dengan NMAX 155 ya, sangat responsif. Apalagi ini kan bagian CVT nya sudah dimodifikasi sama yang punya, jadi torsi bawahnya itu lebih nendang. Tapi standarnya pun kalau kita mengingat di karakter NMAX 155 itu sangat responsif. Tuh, dipakai narik seperti ini, juga sangat enak loh penyaluran tenaganya itu.
remnya juga cukup pakem. Oh ya, masalah rem, yang depan itu sudah disc brake, tapi yang belakang itu masih pakai tromol ya. Ya, jadi kesannya kurang sporty aja sih. Tuh, remnya juga sangat empuk, sangat nyaman. Coba kita pakai gaspol di jalan agak nanjak. Nah, ini juga sangat enak. Jadi nggak ada rasa tenaga itu lemah ya dipakai tanjakan. Itu masih sangat oke. Dan untuk suspensi, yang depan ini terasa lebih nyaman. Yang belakang, coba nanti kalau ada jalan yang agak kurang enak kita coba ya. Tuh, dipakai kecepatan yang agak tinggi pun lebih enak. Tenaganya itu bener-bener ngisi terus dari bawah hingga atas. Nah, di depan ada jalan yang kurang rata, kita coba ini ya. Ya, yang depan cukup nyaman, tapi yang belakang terasa keras. Jadi kerasa apa ya, loncat-loncat gitu. Ya memang sih, ini kan motor ini pakai tema sport, jadi suspensi harus lebih keras supaya lebih stabil. Paling suka sih karakter mesin seperti ini di motor Matic. Bayangkan aja kalau karakter mesin seperti ini ada di Honda ADW 150. Wah, pasti lebih enak ini. Tuh, suara klaksonnya juga cukup nyaring, cukup enak juga, nggak terlalu pelan. Tenaganya. Motornya juga sangat stabil karena bannya juga ukuran besar ya. Dipakai miring, meskipun nggak miring-miring banget sih, lebih stabil juga karena suspensinya yang belakang lebih keras daripada NMAX. Cuman karena motor Matic ya, dikhawatirkan kalau terlalu miring itu bagian bodi bawah atau samping dan juga standar sampingnya itu rawan gasruk sih. Jadi cukup hati-hati aja buat kalian yang suka nikung-nikung pakai motor ini. Karena kalau gasruk ya bisa low side. Ya, untuk mesin 150 cc di kelasnya ini paling bertenaga sih. Tadi ditarikan bawah ada gejala gerdek sih, seperti di BCX, tapi nggak separah di BCX sih, cuman sebentar aja tadi gerdek gitu. Nah, dengan performa mesin seperti ini, sampai ngomong berapa kali saya ya. Jadi ketagihan untuk tarik gas lebih dalam sih. Kita coba tarik gas lebih dalam, mumpung jalanannya sedikit sepi ya.
jalanannya mulai ramai. Oh, dipakai nanjak motor ini bener-bener. Jadi ditarik seberapa dalam pun narik terus. Tenaganya ngisi terus. Dan untuk posisi riding seperti ini ya, kalau kita pakai agak lama tadi beberapa menit, ya nggak ada rasa pegal sih. Mungkin ada rasa ini aja ya, rasa getaran-getaran mesin aja di body atau di push step. Di stang ini getarannya cukup minim, vibrasinya masih tergolong normal, nyaman, jadi lebih oke lah. Tuh, kalau kalian lihat dari bodi mobil, lampunya seperti itu. Nah, ini kalau lampu jauh kelihatan nggak ya? Semoga aja kelihatan ya. Kalau lampunya sih saya lebih suka yang model lama ini ya daripada yang baru, karena yang baru itu kayak terlalu besar gitu loh. Jadi kayak Vario robot. Aduh, dipakai nanjak ini bener-bener enak. Lebih enak ini malah daripada Saber. Oh, motornya cukup stabil. Ini nanti saya akan coba ya, mencoba handlingnya lah di jalan Cangar, meskipun nggak cornering banget ya, karena khawatir kalau nanti jatuh. Karena motor orang juga sih ini. Jadi dipakai ya senormal-normalnya lah. Dipakai handling cukup enak juga sih motor ini. Wow, bener-bener nikmat tenaganya dipakai nanjak. Padahal tadi jalannya itu cukup nanjak loh. Motornya sangat stabil. Cuman kalau kita terlena ya, kalau terlalu miring, bisa-bisa gasruk sih. Aduh, kok enakan ya rasanya ya dipakai miring-miring. Khawatir terlena saya. Wah, motor ini dipakai handling sangat stabil, sangat enak. Pantes sih banyak yang suka sama motor ini, terutama di Malang ya. Pengguna Aerox itu banyak, terutama anak-anak muda, anak-anak umur 20-an. Oh, enak banget. Ya, mungkin sampai sini aja ya video test ride saya mengenai Yamaha Aerox 155 yang tipe terendah tahun 2020 ini.
Mohon maaf apabila info yang saya jelaskan ini kurang jelas. Kalau suka dengan video ini jangan lupa di like. Kalau ada pertanyaan, kritik atau saran silahkan komen di bawah. Share juga ke sosial media kalian apabila video ini bermanfaat. Jangan lupa subscribe untuk mengikuti video-video terbaru dari saya. Nyalakan juga tombol loncengnya untuk mendapatkan notifikasi video terbaru dari saya. Follow juga Instagram saya di @mojanderko938. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.